Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, atas firman Allah Ta'ala kita mampu berkumpul kembali di dalam majelis kita ini yang qadar Allah kita sempat vakum ya 2 pekan ini karena ada udhur syar'i yang menyebabkan anak tidak bisa mengisi kajian. Semoga senantiasa selalu Allah berikan kita kekuatan, kesehatan dan keistiqomahan di dalam menuntut ilmu syar'i, dan tidak lupa pula kita mengikhlaskan seluruh amal ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak mengetahui daripada akhir kehidupan kita, karena kesuksesan seorang manusia, seorang hamba Allah taala yakni di akhir hidupnya, dan kita tidak mengetahui kapan kita dipanggil Allah taala. Maka senantiasa selalu kita melakukan ketaatan pada Allah Ta'ala. Semoga ketika Allah mencabut nyawa kita, kita selalu dalam melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ana juga berpesan kepada ana sendiri dan pada antum semua yang hadir dalam majelis ini, senantiasa meminta selalu pada Allah Ta'ala wafat mati dalam keadaan husnul khatimah, dan agar diberikan rezeki selalu pada kita semua yang melakukan ketaatan atau kematian. Nanti Allah sampaikan ajalnya kepada kita semua, kita mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Ta'ala. Nah, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita di dalam kitab Al-Fiqh Al-Muyassar. Kita terakhir kemarin sampai di mana? Hukum mandi itu bukan, belum? Tayammum. Baik. Bab ke-8. Baik, kita masuk ke dalam bab ke-8. Bab yang ke-8 yakni membahas tentang fit tayammum wa fi masail. Yani bab tentang tayammum dan berbagai permasalahan yang ada di dalamnya. Kalau di dalam kitab ada di halaman 51. Ini hukum-hukum tayammum ditulis di situ. Tayammum secara bahasa atau tayammum lughatan yakni al-qasdu atau maksud atau tujuan. Ya, itu secara lughah atau secara etimologi kalau dalam bahasa yang sering kita dengar dalam buku-buku ya.
secara etimologi atau secara lughah, yakni al-qasdu atau maksud atau tujuan. Kita mengatakan maksud itu sebenarnya serapan dari bahasa Arab. Ya, al-qasdu maqsudun. Asyara'an wa mashul wajhi wal yadaini bis sa'id at-thayyib. Jadi secara syariat, kalau tadi secara bahasa, kalau secara syariatnya yakni mengusap wajah dan kedua tangan ya dengan apa? As-sa'id at-thayyib, dengan debu yang baik. Ya, dengan debu yang baik. Maka harus kita perhatikan di sini tidak hanya berhenti di kata sa'idun atau as-sa'id, karena kalau kita lihat di kamus, as-sa'id itu memiliki dua pengertian, yakni tanah ataukah debu. Tapi yang dimaksud di dalam syariat di sini adalah debu yang baik. Jadi tidak hanya sembarang debu, karena yang sifatnya debu itu banyak ya. Mobil punya debu juga, atau knalpot kita motor punya debu. Tapi bukan knalpot motor kita itu yang dijadikan untuk bertayamum, bukan. Ya. Tapi debu yang suci. Nanti kita akan bahas. Ya, huwa mashul wajhi wal yadaini bis sa'id at-thayyibi ala wajhin makhsusin ta'abbudan lillahi ta'ala. Jadi berdasarkan cara-cara tertentu, cara-cara yang dikhususkan ta'abbudan lillahi ta'ala, sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tayamum itu adalah ibadah. Jadi nanti orang-orang yang selain beragama Islam, yang non muslim, maka dia tidak sah untuk bertayamum. Karena syaratnya. Ya, karena di dalam tayamum itu ada nilai ibadah, ada ibadahnya. Baik, insyaallah kita akan selesaikan ya bab tayamum ini singkat insyaallah. Baik, permasalahan yang pertama atau bab yang pertama atau bagian yang pertama ya di dalam kitab ini. Hukmu tayammumi wa dalilu masyru'iyyati. Di hukum-hukum yang berkaitan dengan tayamum dan dalil disyariatkannya tayamum, dalil-dalil disyariatkan tayamum. Apa saja dalil-dalilnya? Apa hukum-hukum tayamum tersebut? Tayamum itu disyariatkan di dalam kitab di halaman 51 ya. Ia adalah keringanan atau rukhsah yang diberikan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya, dan ia termasuk kebaikan ya, atau mahasini hadhihi syariah min khasa'isi hadhil ummati. Ini adalah kebaikan-kebaikan di dalam syariat Islam yang diberikan kepada hamba-hambanya ya. Yang dikhususkan untuk umat-umat ini. Jadi inilah kebaikan syariat Allah Ta'ala, kebaikan di dalam agama Islam, ketika seseorang tidak mendapatkan air atau hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa berwudu dengan air, maka badalnya dengan tayamum. Jadi tayamum ini adalah sebagai badal dan hukumnya sama dengan berwudu. Sebagaimana di dalam berwudu batalnya wudu dikarenakan sesuatu, begitu juga dengan tayamum. Ya, itu harus diperhatikan karena dia badal. Ya qauli ta'ala, ini sudah kita sebutkannya dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa mashu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kalau sampai di sini, ini adalah tata cara atau rukun-rukun wajibnya berwudu. Nah, ini di dalam surah Al-Maidah. Ini belum masuk ke dalam bab tayamumnya.
Ya, yang barusan dibaca tadi ya. Itu rukun-rukunnya. Rukun-rukun dalam berwudu. Kita sudah bahas. Wa in kuntum junuban fa'atahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa. Nah, kita sudah bahas. Ya. Bagaimana hukumnya ketika kita berwudu kemudian kita menyentuh wanita. Masih ingat ya? Apa hukumnya? Batal atau tidak? Falam tajidu ma'an fayatayammamu sa'idan thayyiban. Nah, di sini nih konteksnya, teksnya di sini. Ya, falam tajidu, apabila kalian, ini jazm ya, apabila kalian tidak mendapatkan ma'an air, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka hendaklah kalian bertayamum dengan apa? Dengan debu yang thayyib, dengan debu yang baik, dengan debu yang bersih. Ya. Famsahu biwujuhikum. Nah, ini tata caranya. Ya, teks yang selanjutnya ini adalah kaifiat atau tata cara bertayamum. Nanti kita praktekkan ya bagaimana tata cara bertayamum yang benar. Walaupun ada perbedaan nanti. Perbedaan dengan fiqih mazhab Asy-Syafi'i. Ya, famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Maka usapkanlah di wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian dari apa? Dari debu tersebut. Ya. Tidak di seluruh tubuh seperti halnya berwudu. Memang dia badal daripada wudu, tapi tidak semuanya dibasuh atau diusap dengan debu tersebut. Ya. Jadi bukan nanti kumur-kumur dengan debu ya, tidak ya. Ini nanti keliru. Ya. Jadi yang diusap itu adalah bagian wajah dan bagian tangan. Tapi juga harus diketahui nanti. Maka ini yang timbul perbedaan. Ya. Tangan tuh yang mana? Tangan sampai dengan siku atau tangan sampai dengan pergelangan? Nah, seperti itu. Ya. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin, dan tidaklah Allah menghendaki kesulitan bagi hamba-hambanya ya. Maka tidak ada syariat Allah itu berat bagi hamba-hamba Allah Ta'ala. Walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matah. Dan sesungguhnya Allah hendak mensucikan kita dan hendak menyempurnakan daripada nikmat-nikmat Allah kepada kita. Ya, alaikum la'allakum tashkurun. Ya, yang diberikan kepada kita agar kalian itu apa? Kalian itu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya. Maka kita tidak berat ketika kita tidak mendapatkan air atau hal-hal yang menyebabkan kita tidak bisa menggunakan air. Jadi dalam tayamum itu harus kita perhatikan 3 hal. Ya. Yang pertama, ketika air tidak ada, kita bertayamum. Atau yang kedua, ketika airnya ada. Airnya ada tapi airnya tidak cukup. Ada hal-hal yang lain yang lebih dibutuhkan untuk manusia, untuk hewan atau untuk apapun, atau mungkin kita diri di dalam pesawat seperti itu, maka kita bertayamum. Karena kalau kita pakai airnya maka habis airnya, maka ini boleh untuk bertayamum. Atau yang ketiga disebabkan dikarenakan apa? Mungkin kita sakit, airnya ada tapi tidak memungkinkan kita untuk berwudu dengan menggunakan air, sehingga kita boleh untuk bertayamum, yang dikhawatirkan akan memperparah daripada sakit kita tersebut. Nah, nanti insyaallah kita bahas. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, as-sa'idu at-thayyibu kafika wa illam tajidil ma'a 'ashra hijajin. فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك. Jadi debu yang baik itu
kafika cukup bagimu, wa illam tajidil ma'a 10 hijajin, walaupun kalian tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Ini bukan berarti 10 tahun kita hitung, ya. Masa sih 10 tahun tidak dapat air? Terus minum bagaimana? Minum pakai ini buah gitu. Ya, ini perumpamaan saja ya. Jangan dibesar-besarkan. 10 tahun. Gimana emang hidupnya kau tanpa air? Kalau tanpa nasi 10 tahun bisa hidup. Bisa hidup tidak? Bisa hidup. Tapi kalau tanpa air 10 tahun bisa hidup. Jangan yang 10 tahun, ya. 3 hari udah nggak kuat ya. Dehidrasi. Ya. Nggak ada dehidrasi karena nasi, itu tidak ada. Tapi dehidrasi itu karena cairan, karena air. Gitu ya. Atau mungkin bisa menggantinya dengan apa? Dengan infus. Maka diinfus selama 10 tahun. Gitu ya. Baik. Jadi jika kalian atau jika kamu telah mendapatkan air, ya, fa'amissahu basyaratah, ya, hendaklah engkau mengusapnya atau membasuhnya pada kulit kamu. Jadi kalau kita sudah dapatkan air, maka kita basuh dengan air, ya. Nanti ada hal-hal yang menyebabkan tayamum itu batal, pembatal daripada tayamum. Ya. Atau di dalam hadis yang lain disebutkan, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Ya, dijadikan untukku, kata Rasulullah, al-ardu, bumi ini, ya, bumi itu masjidan, tempat untuk sujud, wa tahuran, dan alat untuk bersuci. Ya. Jadi bumi ini dijadikan tempat untuk apa? Tempat untuk bersujud. Dimanapun kita sujud di situ, itulah masjid. Ya, jadi nggak ada istilahnya tuh apa? Musola. Musolanya ada nggak besar gitu ya? Katakan musola. Di dalamnya tidak disanakan apa? Salat tahiyatul masjid. Ini keliru besar. Ya, kalau di dalamnya sudah permanen, ya, atau di dalam perumahan karena kecil dia jadikan musola, langgar gitu. Dengan alasan tidak ada salat Jumat, ini kekeliruan besar. Ya. Walaupun kecil tapi di dalamnya tempat pelaksanaan salat 5 waktu, ya, maka dia dikatakan masjid. Dan kita hendaklah salat tahiyatul masjid kalau masuk. Enggak ada salat tahiyatul musalla. Ya, tahiyatul langgar. Enggak ada, tahiyatul masjid yang ada. Ya. Cuman di dalamnya tidak diselenggarakan salat Jumat seperti itu. Ya. Nah. Kemudian wa qad ajma ahlul ilmi ala masyru'iyyati at-tayammum idza tawafarat syara'ituhu. Dan sudah menjadi kesepakatan para ulama maksudnya ya, atas disyariatkannya tayammum, ya, apabila idza tawafarat, apabila sudah terpenuhi daripada syarat-syaratnya. Kalau sudah terpenuhi syarat-syaratnya, maka disyariatkan, maka kita hendaklah untuk bertayamum. Ya. Atau kita hendak melakukan tayamum, kita harus memenuhi syarat-syarat daripada tayamum tersebut. Seperti itu ya. Jadi tidak hanya asal tayamum aja gitu ya. Tidak ada syarat-syarat yang bisa dipenuhi, maka dia tayamum. Ada air. Ya, sekedar apa? Dingin sedikit. Yang dikatakan oleh dalam hadis Amr bin Al-As itu adalah udara yang sangat dingin, ya, syadidun barid, ya, udara yang sangat dingin yang menyebabkan seorang akan mati di dalamnya ketika dia berwudu menggunakan air.
Ya, tapi sekedar dingin-dingin aja ya, sekedar dingin seperti itu, enggak berwudu tayamum terus, itu juga tidak benar. Ya. Baik. Wa innahu qa'imun maqamat taharati bil ma'i. Karena sesungguhnya ia menggantikan kedudukan maqam, kedudukan daripada bersuci dengan air. Dia menggantikan posisi berwudu. Jadi tayamum ini menggantikan posisi berwudu. Fayubahu bihi ma yubahu bit-tahur ya, bil ma'i minas salati wat tawaf wal qiraatil Qur'an wa ghairu dzalik. Dan dibolehkan apa-apa yang dibolehkan di dalam bersuci dengan air, ya, dari berupa salat dan tawaf atau membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Jadi ketika kita hendak salat, kita bersuci dengan air. Ketika kita hendak tawaf, kita bersuci, berwudu. Ketika kita hendak membaca Al-Quran, kita berwudu, maka ia kedudukannya menggantikan hal tersebut. Boleh. Kalau syarat-syaratnya sudah dipenuhi. Seperti itu ya. Jadi boleh. Baca Al-Quran, tayamum boleh. Tawaf, bertayamum boleh. Nanti syarat-syarat kita sebutkan. Wa bidzalika tathbutu masyru'iyyati at-tayammumi bil kitabi was sunnati wal ijma'i. Dan ini yang demikian sudah ditetapkan ya pensyariatan tayamum tersebut berdasarkan Al-Qur'an, kitabullah, was sunnah dan sunnah serta ijma'. Ya, sudah sepakat. Kalau ada yang mengatakan tayamum itu tidak boleh, maka ini pendapat yang menyimpang. Ya, tidak ada. Boleh untuk kita bertayamum. Baik, sekarang kita masuk ke halaman 52. Bagian kedua, itu bagian bawah ya, syarat-syarat. Yang kedua adalah syurutut tayammum wal asbabu al mubihatu lahu. Syarat-syarat tayamum dan sebab-sebab yang membolehkan tayamum tersebut. Ya. Apa syarat-syarat tayamum? Walaupun nanti ada perbedaannya dengan mazhab Syafi'i untuk syarat-syarat tayamum. Tidak terlalu banyak perbedaan. Tayamum diperbolehkan saat tidak mampu kita menggunakan air. Ya. Saat kita tidak mampu menggunakan air. Yubahut tayammumu indal ajzi an isti'mal ma. Ya, tayamum itu diperbolehkan ketika seseorang tidak mampu indal ajzi dalam menggunakan air. Imma la faqdihi atau ketika tidak ada air ya sama sekali. Ala khaufi ad-darara min isti'malihi, atau dia takut akan bahaya daripada menggunakan air ya, lima rodin fil jismi ya, yang akan menyebabkan sakit pada tubuhnya, au syiddati bardin, atau dikarenakan udara yang dingin, ya, dingin sekali. Li hadithi
Murana ibnul Usain alaikal bis-sa'idi at-thayyibi fa innahu yakfika. Ya, hendaklah engkau menggunakan apa? Menggunakan debu yang baik, sesungguhnya ia cukup bagimu. Jadi boleh ya, ketika seseorang tidak menemukan air, boleh bertayamum, atau dia ada air tapi dia khawatir akan menyebabkan bahaya pada dirinya yang menyebabkan sakitnya bertambah parah, maka boleh seseorang untuk bertayamum. Karena kalau dia menyiram dirinya dengan air, maka sakitnya akan lama sembuhnya. Jadi tidak sembuh-sembuh sakitnya dikarenakan dia berwudu dengan air, seperti itu. Wa sayati mazidu bashtun lidzalika ba'da qalilin. Dan akan datang penjelasan tambahan mengenai hal tersebut sebentar lagi. Wa yasihu at-tayammum bisyurutil al-atiyah. Dan tayamum itu sah. Ya, sahha yasih. Yasih itu sahih atau sah. Dan tayamum itu sah dengan syarat-syarat sebagai berikut. Kalau di dalam kita halaman 53. Tayamum sah dengan syarat-syarat berikut. Yang pertama adalah an-niyah atau niat. Yani wahia niyatu istibahati as-shalah. Sebagaimana niatnya ketika dia di dalam salat. Ya, dibolehkan ya. Jadi niat ini sangat penting. Kenapa? Wa an-niyatu syaratun fi jami'il ibadat. Karena sesungguhnya niat itu adalah syarat dari seluruh peribadatan. Ya. Asyurutu fil ibadat. Jadi syarat-syarat dari semua ibadah itu adalah niat. Tapi niat ini, niat bagaimana dilafadzkan atau di dalam hati. Niat itu kalau kata para ulama adalah tempatnya di dalam hati. Ada seseorang misalnya pergi ke sebuah pasar seperti itu ya, melihat sebuah barang, dia niat pengen membelinya, paling di dalam hati saja. Suatu saat saya beli ini. Tidak mungkin dia di tengah pasar dia ngomel-ngomel sendiri ya dengan niat-niatnya. Ya, tapi dia di dalam hati saja. Atau misalnya seseorang pengen melakukan kejahatan. Seperti halnya anak pada antum. Tunggu kamu nanti pulang. Jadi dia cuma gini-gini saja. Dia sudah niat. Nanti pulang akan dicelakakan seperti itu. Tidak, tunggu kamu nanti ya. Pulang saya celakakan ya. Orang dengar. Ya. Seperti itu. Jadi wa niyatu syaratun fi jami'il ibadat wat tayammumu ibadah. Dan tayamum itu adalah ibadah. Ya, maka kalau bertayamum adalah kita berniat terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, al-islamu fala yasihu minal kafiri li'annahu ibadah. Jadi dia harus seorang yang beragama Islam. Karena tidak sah dari orang-orang kafir itu bertayamum. Ya, tidak sah orang kafir bertayamum. Karena apa? Li'annahu ibadah. Karena sesungguhnya tayamum itu adalah ibadah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, al-aqlu. Al-aqlu itu berakal. Poin ketiga di sini. Al-aqlu. Fala yasihu minal ghairil aqil. Maka tidak sah ya bertayamum dari orang-orang yang tidak berakal, ya, kal majnun wal mughma alaih, seperti orang gila atau orang yang dalam keadaan pingsan, ya, maka dia tidak sah untuk bertayamum. Orang gila tidak sah
karena dia tidak berakal. Ya, fala yasihu minal ghairil aqil. Kemudian yang keempat, at-tamyiz. Fala yasihu min ghairil mumayyiz. Jadi tidak sah tayamum seseorang apabila dia belum mumayyiz, belum tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz wa huwa min kana duna sabi'ah. Jadi apabila dia berusia kurang dari 7 tahun. Itu yang ditetapkan oleh para ulama, demikian. Kurang dari 7 tahun maka dia dikatakan belum tamyiz atau belum bisa membedakan antara baik dan benar. Kalau cara menguji anak kita sudah tamyiz gampang. Ya, kasih uang suruh dia beli kopi. Nak, tolong belikan kopi. Pulang dia beli gula, belum tamyiz. Ya. Ini nak, Bu, yang dipesan tadi dibelikan gula, berarti belum tamyiz. Tapi kalau sudah bisa membedakan, ya, dia sudah tamyiz, bisa membedakan baik dan benar. Kemudian yang kelima, ta'adzuru isti'malil ma'. Ya, ada udzur ya dalam menggunakan air. Jadi udzur untuk tidak menggunakan air. Ya. Atau biasa jadi tidak adanya air. Ya qouli ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Apabila kalian tidak menemukan air, maka hendaklah kalian bertayamum dengan debu yang baik. Surah Al-Maidah ayat 6. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam nasa'ida thayyiba tahurul muslimi wa illam yajidil ma'a 10 sinin. Sama kayak tadi. Ya, sesungguhnya debu yang baik itu adalah tahurul muslim, adalah alat bersucinya untuk orang-orang muslim. Wa illam yajidil ma'a 10 sinin. Apabila kalian tidak menemukan air selama 10 tahun, meskipun kalian tidak menemukan air selama 10 tahun, sama kayak tadi ya. Wa idza wajadal ma'a falyumissahu basyaratahu. Tapi apabila kalian mendapatkan air, maka hendaklah kalian membasuhnya pada kulit-kulit kalian atau tubuh kalian. Ya. Seperti itu. Wa in dzalika khairun. Karena sesungguhnya ini adalah lebih baik buat kalian. Baik. Au li khawfihi ad-darari biistimalihi, atau kekhawatirannya akan bahaya ketika dia menggunakan air. Ya, imma lamaradin yakhsha ziyadatahu. Bisa jadi dikarenakan sakit yang ia khawatir akan bertambah parah, ziyadahu, bertambah parah ketika dia menggunakan air, seperti itu. Au ta'akhkhura shifaihi biisti'malil ma'i, atau menyebabkan terlambat atau terhalang ya, terlambatnya kesembuhannya dikarenakan dia menggunakan air. Ya. Maka boleh dia bertayamum. Kalau khawatir ketika dia berwudu akan menyebabkan sakitnya bertambah parah, boleh dia bertayamum. Tapi jangan pula sakit panu aja dia tayamum ya. Sakitnya sakit parah gitu. Yang menyebabkan ketika dia menggunakan air itu akan menyebabkan bertambahnya sakitnya tersebut, tambah parah. Sekedar sakit-sakit biasa saja, pilek gitu. Ya, masa menyentuh air nggak bisa. Tapi nanti kan masuk ini hidung Ustaz. Enggak apa-apa. Istinsyar itu sunnah. Ya, ini harus dipahami. Makanya pembahasan kita di bab wudu kemarin ada hal-hal yang sunnah, ada hal-hal yang rukun. Nah, kita lewati yang sunnah ketika kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Seperti itu.
Ya, itulah gunanya kita memahami daripada agama Allah ini. Jangan sampai kejadian seperti halnya dalam hadis Rasulullah SAW, ya, ketika seorang luka di kepalanya, maka disuruh mandi, ya matilah orangnya. Nanti ada di dalam sini ya, hadis saya sebutkan. Baik. Sampai mana tadi? Nah, ya qauli ta'ala wa in kuntum marudha, atau jika kalian sakit, di hadits sahibil syajjati, nah wa fihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam qatalahumullah. Nah ini ya yang Anda sebutkan tadi, mereka telah membunuhnya dan semoga Allah membunuh mereka. Ya. Halla sa'alu idza lam ya'lamu innama shifa'al 'ayyi as-su'al. Kenapa mereka tidak menanyakan hal tersebut jika mereka tidak mengetahuinya? Karena sesungguhnya obat dari al-'ayyi, obat dari kebodohan adalah bertanya. Ya. Karena kejadiannya yang seperti yang Anda ceritakan tadi, luka kemudian diperintahkan oleh oleh seorang sahabat untuk menyiramnya dengan air, maka mati. Ya, orang itu mati, maka Rasulullah sampai mengatakan demikian. Ya, mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuhnya. Nah, seperti itu. Maka kita jangan sekali-sekali mengatakan atau menyampaikan jawaban yang kita tidak mengetahui ilmunya. Kalau kita tidak mengetahui, kita tanya. Seperti halnya ada pertanyaannya pernah ke ana bertanya, ana tidak mengetahuinya, ana tanyakan ke ustaz lain. Sana soal ilmu faraid mengenai masalah ini, ana tidak paham. Tanya ustaz ini. Ustaz ini juga tidak tahu. Coba tanya sama ustaz ini. Seperti itu ya. Jadi jangan sok tahu, itu tidak apa-apa itu ya, seperti itu. Kita harus jelas, kita harus tahu benar-benar dalilnya, kita harus tahu bagaimana pendapat para ulama yang muktabar, yang benar dalam hal tersebut. Jangan kita mengira-ngiranya, yang menyebabkan kerugian yang besar bagi orang lain dikarenakan pendapat kita yang keliru. Ya. Aulai syiddati bardin yukhsha ma'ahu ad-darur, atau dikarenakan udara yang sangat dingin yang dikhawatirkan bahaya bagi dirinya atau akan menyebabkan kematian, ya, kebinasaan kalau dia menggunakan air tersebut. Bisti'malil ma'i, dikarenakan dia menggunakan air tersebut. Di hadithi Amr bin As, ya, berdasarkan hadis Amr bin Al-As, ya, bu'itha fi ghaswati dzatis salasil, qala ihtalamtu fil lailatin baridatin syadidatin al-bardi. Ya, aku pernah mimpi basah pada suatu malam yang dingin, yang sangat dingin, syadidatil bardi, yang udaranya sangat dingin, menyengat gitu ya. Wa ashfaqtu ini ghtasaltu an ahlaka. Jadi aku khawatir jika aku mandi maka akan menyebabkan kematian. Kemudian fatayammamtu was-salaitu bi ashabi salat as-subhi. Kemudian aku bertayamum, lalu aku salat bersama para sahabat, ya, mengimami para sahabat. Maka boleh kalau dalam udara yang sangat dingin yang menyebabkan nanti parah sakitnya, atau kemungkinan kalau aku mandi ini bisa mati dengan dingin yang sangat seperti itu. Tapi kalau dingin-dingin kayak Malang ini enggak lah ya. Mungkin itu dinginnya luar biasa yang minus ya, seperti kayak salju mungkin, wallahu a'lam bishawab. Maka menyebabkan mungkin nanti dia akan mati. Kalau dalam riwayat yang lebih panjang lagi disebutkan bahwasannya
Al-Amr bin Al-As, ya, Amr bin Al-As itu diutus oleh Rasulullah menjadi pemimpin perang di Dzatus Salasil, pada perang As-Salasil pada saat itu. Kemudian ketika mimpi basah, justru para sahabat melihatnya kok tidak mandi, ya, kok tidak mandi, tapi malah bertayamum. Dilaporkan kepada Rasulullah, tapi Rasulullah membenarkan itu. Itu cerita panjangnya dalam hadisnya. Ya, dibenarkan. Jadi diperbolehkan untuk bertayamum ketika dalam kondisi tersebut. Nah, kemudian yang keenam, an yakuna tayammumu bit-turabit tahur, bit-tahurin ghairi najasin. Jadi kita bertayamum dengan apa? Dengan debu yang suci, yang sudah terbebas dari apa? Dari najis. Jadi kalau dia ada bekas kencing atau ada bekas najis di situ, maka kita tidak boleh bertayamum dengan debu tersebut, dengan tanah tersebut. Ya. Maka dilarang untuk menggunakan debu atau tanah yang baik tersebut, tanah tersebut untuk kita bertayamum. Maka Ibnu Abbas berkata, as-sa'idu adalah debu ladang. Ini pendapat beliau, dan kata at-thayyib adalah yang suci. Debu yang suci. Lalu bila tidak menemukan tanah, maka ia boleh bertayamum dengan sesuatu yang mampu dia dapatkan, seperti apa? Seperti pasir atau apa? Atau batu. Jadi kalau tidak menemukan debu yang baik, maka boleh dengan pasir. Jadi ambil pasir gitu ya. Misalnya sakit, ambil pasirnya ditaruh aja saja. Ya, tinggal di ini, nanti ada tata caranya ya, menjelaskan. Tinggal nanti diusap, tinggal dibasuh ke wajah, kemudian di tangan. Seperti itu. Kemudian bagian yang ketiga, pembatal tayamum. Perkara yang merusak dan membatalkan tayamum ada 3. Tayamum batal karena hadas kecil dan hadas besar, seperti halnya berwudu. Ketika dia berwudu kemudian berhadas, ya, atau dia berhadas kecil atau berhadas besar, begitu juga dengan tayamum. Ya, itu maksudnya. Jangan sana jabarkan lagi ya. Karena status hukumnya dia sebagai pengganti daripada berwudu tersebut. Kemudian yang kedua, adanya air. Jadi jika tayamum dilakukan tidak adanya air, berdasarkan sabda Nabi, fa idza wajadta al-ma'a fa amsahu basyaratak. Maka ketika kita sudah mendapatkan air, maka basuhlah di kulitnya. Ya, maka tidak ada lagi tayamum tersebut. Kalau kita sudah bertayamum, ya, kemudian ketika kita menemukan air, maka batal tayamum kita, walaupun kita belum batal tayamumnya. Ya, paham ya? Jadi kita bertayamum nih, sholat, kemudian waktu masuk sholat berikutnya tayamum kita masih ada, kita belum berhadas, ya, belum berhadas, tapi kita menemukan air. Karena tidak ada air tadi, menemukan air, maka batal tayamum pada saat itu. Ya, paham ya sampai sini? Baik. Kemudian yang ketiga, hilangnya udzur yang membolehkan tayamum, yaitu sakit dan semisalnya. Kalau sudah sembuh, ya sudah, tayamumnya sudah selesai. Nah, jangan dibuat-buat ya, sakit terus biar tayamum terus. Nanti dibuat sakit terus selamanya. Ya, jadi kalau udzur-udzurnya itu sudah hilang, maka kita harus menggantinya dengan berwudu dengan air kembali. Maka badalnya jadi batal. Itu ya. Kemudian bagian keempat, bagian yang terakhir, yakni sifat atau kaifiat daripada tayamum. Jadi caranya di sini disebutkan berniat
seperti halnya niat ketika hendak berwudu, kemudian mengucapkan tasmiyah, bismillah. Ya, ini saya praktekkan aja langsung ya, terjemahkan daripada lafadznya tersebut. Jadi kita harus melihat dulu daripada mana bagian debu-debu yang baik. Katakan ini atau bagian sini, ini pasti ada debu. Ya. Jadi cukup dengan satu tepukan ya. Tidak usah plak ya sama 3 kali, itu tidak ada ya dengan tepukan yang banyak. Jadi tangan kita langsung tepukan. Udah ya, sudah selesai. Kemudian ini ada debunya. Berarti di bagian telapak kita yang dalam itu kan sudah terkena. Ya. Kalau misalnya masih banyak debu-debu yang kasar seperti itu, maka kita seperti ini juga boleh. Ya, atau dengan mengusapnya. Sudah selesai? Lalu ke wajah. Nanti ini dibuka dulu, ya. Ke wajah. Semua wajah seperti itu. Sudah selesai semua. Tidak usah lagi diambil ini ya. Sudah selesai, kadang ada yang seperti ini kekeliruan. Sudah selesai, dia ambil lagi. Cukup dengan satu tepukan itu saja untuk mengusap wajah dan tangannya. Ya, sudah selesai wajah, baru ini mengusap yang kanan. Ini tidak usah lagi, tadi kan sudah. Ini sudah nih. Ya. Ini cukup seperti itu. Sekali. Tiup atau gini juga boleh seperti itu ya. Boleh atau ditiup. Kemudian diusapkan ke wajah seperti halnya berwudu. Ya. Tidak usah nanti gini-gini kumur-kumur ya, enggak usah ya. Jadi cukup wajah, kemudian ini masih ada langsung ke tangan kanan. Tidak usah bagian dalam, terus lanjut tangan kiri sampai pergelangan. Walaupun dalam mazhab Imam Syafi'i sampai siku dia. Karena disebutkan dalam matan Abu Sujat. Ya. Seperti itu. Tapi kita cukup sampai dengan pergelangan karena disebutkan dalam hadis, Anda sebutkan nanti. Ya, sudah selesai? Ini sudah selesai? Sudah. Itu saja bertayamum. Bisa dipahami? Mudah ya. Jadi tepuk. Jadi pada saat sudah wajah jangan ambil lagi. Dan tepuknya tidak usah 2 kali gitu ya, atau 3 kali ya. Cukup sekali aja, sekali tepukan. Ya. Nah selesai ditiup. Kemudian dibasuh ke wajah. Kemudian tangan kanan dulu ya. Dan baru kiri sampai pergelangan. Selesai. Tapi debu yang suci. Kalau tidak ada, mungkin bagi yang sakit, ya ambil pasir yang bagus gitu. Ya, tapi jangan pasir yang campur semen ya. Ya pasir yang benar-benar pasir yang bagus itu. Karena di rumah sakit dia tidak mungkin untuk berwudu turun dari tempat tidurnya. Maka kita bimbing. Cari tempat misalnya nampan gitu, kita tuangkan pasir. Tangan pasir, suruh dia bertayamum di situ. Sap. Ya, kemudian dia sudah selesai. Tinggal sholat. Ya, jadi berdasarkan hadis Ammar, at-tayammumu darbatun lil wajhi wal kaffaini. Ya, al-kaffun. Ya, al-kaffun itu adalah tangan sampai dengan pergelangan. Ya. Tangan sampai dengan pergelangan. Jadi bukan yadain, bukan tangan sampai siku sebenarnya. Tapi jangan menjadikan suatu permasalahan yang besar ya. Silakan yang mau praktek sampai siku silakan. Tapi yang diajarkan dalam kitab ini adalah sampai dengan pergelangan, itu yang sahih. Ya. Tayamum adalah sekali tepuk untuk wajah dan kedua tangan. Ini sampai dengan pergelangan. Al-kafun di sini ada mana al-kafain, itu adalah 2 telapak ya sampai dengan pergelangan. Itu maksudnya al-kafain. Juga hadis Ammar yang lain di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, nah bacakan aja artinya, cukup bagimu melakukan begini, kemudian Nabi menepuk kedua tangan beliau ke dalam tanah 1 kali tepukan seperti tadi ya. Kemudian mengibaskannya, kemudian mengusap dengan kedua punggung telapak tangan beliau, telapak kiri bila atau punggung telapak kiri ke bagian telapak tangan beliau, kemudian mengusapkan kedua wajah beliau. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu cara tayamum yang
yang benar. Jadi ketika mungkin kita di dalam kereta tidak menemukan air seperti itu, atau menyebabkan risih ya, sebelahnya kita berwudu ya di kereta gitu, atau airnya di dalam kamar mandi kereta itu mungkin sudah habis. Biasanya seperti itu. Kalau tidak salah sekarang itu sudah cukup ya, kereta itu airnya banyak, maka berwudu kita. Kalau banyak berwudu. Kalau dulu zaman tahun berapa itu 90 ke atas itu airnya terbatas. Nanti kalau kita sudah perjalanan sudah pertengahan perjalanan itu airnya sudah habis. Nah, maka kita bertayamum di situ. Ya, bertayamum. Ambil debu yang baik dengan 1 kali tepukan, kemudian diusap, lalu usap wajah kita, lalu bagian punggung, telapak tangan sampai pergelangan selesai. Itu ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian saja. Sengaja ana selesaikan ini ya untuk bab tayammum di bab yang ke-8. Baik, ada pertanyaan singkat mungkin 5 menit. Fadhil, silakan. Yang mana? Hadis yang kedua. Baik, ya memang ada yang menyebutkan demikian ya. Tapi yang rajihnya adalah mengusap wajah, kemudian telapak tangan. Itu urut-urutan saja. Ya, itu urutan saja. Silakan mau yang ini dulu berdasarkan hadis. Nah. Kenapa? Sama. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa menemukan air, tapi kalau kita mampu untuk mandi, ya. Kita mampu untuk mandi seperti halnya hadis tadi ya, dia mimpi basah yang menyebabkan dia harus mandi. Kalau mimpi basah itu kan berarti dia harus mandi di situ. Tapi karena dia menyebabkan hal tersebut akan membahayakan dirinya, membuat dia meninggal dunia, Al-Amr bin Al-As, maka dia bertayamum situ. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi pertanyaan? Lebih baik kita bertayamum. Jadi sekiranya maksudnya adalah dia boleh untuk bertayamum, ya, boleh untuk bertayamum sekiranya kalau dia berwudu itu akan menyebabkan sakitnya bertambah parah. Ya. Jadi dia ini sakit, tapi kalau dia kira-kira bahwa sakitnya ini tidak menimbulkan parah sakit penyakitnya tersebut, maka dia berwudu. Terus tayamum boleh nggak? Boleh, dengan catatan tadi. Kalau seandainya penyakitnya akan bertambah parah dengan dia berwudu. Seperti itu. Itu maksud kata boleh di situ. Ya. Kalau seandainya misalnya kalau dia berwudu dengan air, maka sakitnya tambah parah. Ya, maka dia boleh untuk bertayamum walaupun ada air. Walaupun airnya berlimpah. Ya, bertayamum. Bukan diutamakan, dibolehkan untuk bertayamum. Ya, kalau dia khawatir, ada khauf, ada ketakutan di situ, penyakitnya akan bertambah parah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan Bapak. Ya boleh kita membimbingnya untuk bertayamum. Dengan catatan memang dia sudah tidak mampu bangkit dari tempat tidurnya untuk bertayamum. Ataukah kita bimbing dia untuk berwudu dengan wudu yang sudah kita ajarkan di bab wudu kemarin. Ya. Jadi kita berikan kaos kaki misalnya seperti itu, kita usapkan ya, 2 khufnya. Ya, tapi kalau seandainya memang ketika menyentuh air tersebut penyakit akan parah, maka kita bertayamum di situ. Tapi kalau masih mampu untuk menggunakan air dikarenakan dia tidak bisa bergerak saja ke kamar mandi, maka dia berwudu dengan air. Tapi dengan bukan berwudu yang seperti halnya dikucurkan. Maka kita bimbing untuk berwudu dengan hal yang sederhana, menggunakan air yang sangat minim. Ya, seperti itu. Tapi kalau dia tidak mampu untuk menggunakan air, takut
yang menggunakan air, khawatir nanti dia sakit, tambah parah menggunakan air tersebut, maka kita bimbing dia untuk bertayamum. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Nah. Nah, pokoknya kalau seandainya kita bertemu air, maka kita basuh ke kulit kita seperti halnya hadis yang sudah disebutkan tadi. Ya, dengan catatan kita tidak ada udur sakit atau apapun. Ya, tapi kita sehat-sehat saja, ada air, kayaknya nggak cukup air ini. Ya, itu bukan nggak cukup, kita yang tidak tahu tata cara berwudu yang benar menggunakan air segini. Ya, bisa tidak? Kalau bagi orang yang israf, yang sering menggunakan air itu dengan mengucurkannya, maka ini tidak cukup baginya. Mungkin untuk basuh jenggot aja ini. Ya, seperti itu. Tapi ini sudah cukup. Nanti kita cuma hanya membasuh saja. Ya, kita basuh. Bukan dikocorkan airnya ya. Kalau dikucurkan airnya mungkin satu ember besar itu kita berwudu. Alangkah borosnya. Satu ember besar dikalikan 5 waktu. Setiap kali hendak sholat kita berwudu. Mungkin satu itu dia, satu tempat wadah untuk penampung tandon gitu ya. Masya Allah. Dalam satu hari 1 kali 24 jam kita berwudu dengan menggunakan air 1 tandon. Masya Allah. Ya, taib. Kalau bisa minim segini sudah untuk berwudu. Dan berwudu jangan israf. Ya, karena israf itu berbeda dengan mubadzir ya. Israf itu menggunakan air, tapi airnya itu banyak yang terbuang. Ya, ini beda israf dengan mubadzir. Kalau israf seperti halnya sepeda, kita pengen bersepeda, olahraga seperti itu ya. Tapi beli sepeda harganya 50 juta. Itu israf. Allah tidak suka dengan orang yang israf. Ya. Untuk olahraga ada 2 juta. Wah, sudah beli. Ya. Jangan, ini tujuannya apa? Tujuan beli sepeda apa? Untuk olahraga atau untuk pamer? Nah, seperti itu. Untuk pamer kan ya. Beli berapa nih? Murah kok Pak, 60 juta harganya. Ya, seperti itu, Masya Allah. Sepeda aja. Itu israf namanya. Allah tidak suka orang-orang yang israf, walaupun punya uang sekalipun. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian saja, insyaallah bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Segala kebenaran mutlak milik Allah Ta'ala dan segala kekurangan khilafan dari anak pribadi dan syaitan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.